Halo teman-teman, selamat datang di seri video pembelajaran analisis kompleks. Pada rangkaian materi ini, kita akan bersama-sama mempelajari berbagai konsep penting dalam fungsi kompleks yang menjadi dasar untuk banyak cabang matematika terapan maupun teori. Beberapa topik utama yang akan kita bahas meliputi turunan, fungsi logaritma, fungsi eksponensial, fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik, dan fungsi integral kompleks. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Rahel Gebirianti Sihaan, Jauhar Bahi, Nabila Adawiyah, Aiska Fairana, Anissa, Alinda Salsabila, dan Novianti Sitanggang. Ini ada definisi turunan diberikan fungsi f yang didefinisikan pada daerah D dan Z0 anggota bilangan real. Jika diketahui bahwa nilai limit Z mendekati Z0, Fz dikurang Fz0 dibagi Z dikurang Z0 ada, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi f di titik Z0. Dinotasikan f aksen Z0. Jika f aksen Z0 ada, maka f dikatakan terdiferensial atau diferensiabel di Z0. Dengan kata lain, f aksen Z0 sama dengan limit delta Z mendekati 0, delta f dibagi dengan delta Z. Sedemikian sehingga menjadi limit delta Z mendekati 0 itu Fz0 ditambah dengan delta Z dikurang Fz0 dibagi menjadi delta Z. Jika F terdiferensial di semua titik pada D, maka F terdiferensial pada D. Contoh, buktikan Fz sama dengan Z kuadrat terdiferensiasi di seluruh anggota bilangan real. Buktinya, ditinjau sebarang titik Z0 anggota bilangan real, f aksen Z0 sama dengan limit Z mendekati Z0, Fz dikurang Fz0, dibagi dengan delta Z. Sama dengan limit Z mendekati Z0, Z kuadrat dikurang Z kuadrat 0 dibagi dengan Z dikurang Z0, sama dengan limit Z mendekati Z0, Z ditambah Z0 dikali dengan Z dikurang Z0, dibagi dengan Z dikurangi Z0. Yang hasilnya menjadi 2Z0. Karena Z0 sebarang, maka Fz sama dengan Z kuadrat terdiferensial di seluruh anggota bilangan real. Teorema 3.1. Teorema jika f fungsi kompleks dari f aksen Z0 ada, maka f kontinu di Z0. Bukti, diketahui f aksen Z0 ada, akan dibuktikan f kontinu di Z0 atau limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan Fz0. Limit Z mendekati Z0, Fz dikurang Fz0 sama dengan limit Z mendekati Z0, Fz dikurang Fz0 dibagi dengan Z dikurang Z0 dikali dengan Z dikurang Z0. Sama dengan limit Z mendekati Z0, Fz dikurang Fz0 dibagi dengan Z dikurangi Z0 dikali dengan limit Z mendekati Z0, Z dikurangi Z0. Hasilnya jadi F aksen Z dikali 0, jadi hasilnya 0. Maka limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan limit Z mendekati Z0, Fz0 sama dengan Fz0. Sehingga dengan kata lain, F kontinu di Z0. Selanjutnya ada Cauchy-Riemann. Syarat Cauchy-Riemann, syarat yang diperlukan agar fungsi f terdiferensial di Z0 sama dengan f x0 ditambah y0 adalah syarat Cauchy-Riemann yang menghubungkan derivatif-derivatif parsial. Tingkat pertama dari fungsi bagian real dan fungsi bagian imajiner dari f. Teorema 3.2.1, syarat Cauchy-Riemann, jika fz sama dengan uxy ditambah ivxy terdiferensial di Z0 sama dengan x0 ditambah y0, maka uxy dan vxy mempunyai derivatif parsial pertama di x0 dan y0. Dan di titik ini dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Do u dibagi dengan do x sama dengan do v dibagi dengan do y dan do u dibagi dengan do y sama dengan min do v dibagi dengan do x. Derivatif f di Z0 dapat dinyatakan dengan f aksen Z0 sama dengan ux, x0 di x0 y0 ditambah i vx x0 y0. Jika persamaan Cauchy-Riemann tidak dipenuhi di x0 y0, maka Fz sama dengan uxy ditambah i vxy tidak terdiferensial di Z0 sama dengan x0 ditambah y0. Contohnya, catatan syarat Cauchy-Riemann hanya syarat perlu untuk keterdiferensialan. Buktikan fungsi Fz sama dengan x pangkat 3, 1 ditambah i, dikurang y pangkat 3, 1 dikurang i. Dibagi dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dan F0 sama dengan 0 tidak terdiferensial di 0, memenuhi Cauchy-Riemann. Bukti, U sama dengan X pangkat 3 dikurang Y pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dengan U di titik 0,0 sama dengan 0. V sama dengan X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dengan V 00 sama dengan 0. UX di titik 0,0 sama dengan limit X mendekati 0, UX0 dikurang U 0,0 dibagi dengan X sama dengan 1. UY 0,0 sama dengan limit Y mendekati 0,
U0, 0, Y dikurang U0,0 dibagi dengan Y sama dengan min 1. Selanjutnya, fx00 sama dengan limit x mendekati 0, vx0 dikurang v00 dibagi dengan x sama dengan 1. Vy 0,0 sama dengan limit y mendekati 0, v0y dikurang v00 dibagi dengan y sama dengan 1. Jadi persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi, tetapi limit z mendekati 0, fz dikurang f0 dibagi z sama dengan limit z mendekati 0, x pangkat 3, 1 ditambah i dikurang y pangkat 3, 1 dikurang i. Dibagi dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dikali dengan x ditambah iy untuk z mendekati 0. Sepanjang garis real, y sama dengan 0, yang menjadi limit x mendekati 0, x pangkat 3, 1 ditambah i dibagi dengan x pangkat 3, yang menjadi 1 ditambah i. Sepanjang garis real y sama dengan x, menjadi limit x mendekati 0, 2 ix pangkat 3 dibagi dengan 2 dikali 1 ditambah i dikali dengan x pangkat 3 sama dengan i dibagi dengan 1 ditambah i. Jadi, limit z mendekati 0, fz dikurang f0 dibagi dengan z itu tidak ada. Sehingga f tidak terdiferensial di 0, meskipun persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi di 0,0. Perlu diketahui, syarat perlu fz sama dengan uxy ditambah i vxy, z0 sama dengan x0 ditambah i y0. F aksen z ada, maka do u dibagi dengan do x, do u dibagi dengan do y, do v dibagi dengan do x, do v dibagi dengan do y. Ada di x0, y0 dan berlaku Cauchy-Riemann yaitu do u dibagi dengan do x sama dengan do v dibagi dengan do y, do u dibagi dengan do y sama dengan min do v dibagi dengan do x. Dan f aksen z0 sama dengan ux x0, y0 ditambah i vx x0 di x0, y0. Dan perlu diketahui juga syarat cukupnya yaitu uxy, vxy, uxxy, vxxy, uyxy, vyxy kontinu pada sekitar z0 sama dengan x0 ditambah y0 dan di x0, y0 dipenuhi Cauchy-Riemann, maka f aksen z0 ada. Baik, selanjutnya bagian 3.3 syarat Cauchy-Riemann pada koordinat kutub. Jika fungsi f dari z sama dengan u sebagai fungsi dari x dan y ditambah i kali v sebagai fungsi dari x dan y, fungsi ini dapat digambarkan dalam koordinat kartesius dengan menggunakan hubungan x sama dengan r kali kosinus pi dan y sama dengan r kali sinus pi. Maka diperoleh z sama dengan r kali kosinus pi ditambah i kali sinus pi, sehingga fungsi f dari z dapat dituliskan dalam sistem koordinat kutub menjadi f dari z sama dengan u sebagai fungsi dari r dan pi ditambah i kali v sebagai fungsi dari r dan pi. Jadi, f dari z sama dengan z pangkat negatif 3 terdiferensial untuk z tidak sama dengan 0. Dengan demikian, f aksen z dalam koordinat kutub adalah f aksen z sama dengan buka kurung kosinus pi dikurangi i sinus pi tutup kurung dikalikan buka kurung negatif 3r pangkat 4 kosinus 3 pi ditambah i 3r pangkat 4 sinus 3 pi tutup kurung. Atau dapat dituliskan dalam bentuk c sebagai c is negatif pi dikalikan negatif 3r pangkat 4 dikalikan c is 3 pi. Jadi, f dari z sama dengan z pangkat negatif 3 terdiferensial untuk z tidak sama dengan 0. Dengan demikian, f aksen z dalam koordinat kutub adalah f aksen z sama dengan buka kurung kosinus pi dikurangi i sinus pi tutup kurung dikalikan buka kurung negatif 3r pangkat 4 kosinus 3 pi ditambah i 3r pangkat 4 sinus 3 pi tutup kurung. Atau dapat dituliskan dalam bentuk c sebagai c is negatif pi dikalikan negatif 3r pangkat 4 dikalikan c is 3 pi. Kemudian selanjutnya teorema 3.3.1. Jika f dari z sama dengan u dalam kurung r, pi ditambah i dikali v dalam kurung r, pi terdiferensial dan kontinu pada suatu sekitar r0, p0, jika dalam sekitar tersebut turunan parsial ur, up, vr, dan vp ada serta kontinu di titik r0, p0, maka dipenuhi syarat Cauchy-Riemann dalam koordinat pola berikut. Turunan parsial u terhadap r sama dengan 1 per r dikali turunan parsial v terhadap pi. Kemudian, turunan parsial v terhadap r sama dengan negatif 1 per r dikali turunan parsial u terhadap pi. Dengan demikian, turunan f aksen dari z ada di z sama dengan z0 dan diberikan oleh rumus berikut. F aksen dari z sama dengan kurung buka kosinus pi 0 dikurang i sinus pi 0 kurung tutup dikali kurung buka ur pada r0 pi 0 ditambah i dikali vr pada r0 pi 0 kurang tutup. Bagian 3.4 aturan pendiferensialan. Jika f dari z, g dari z, dan h dari z adalah fungsi-fungsi kompleks, serta turunan f aksen dari z, g aksen dari z, dan h aksen dari z ada, maka berlaku rumus-rumus berikut. Rumus yang pertama, turunan konstanta dan turunan variabel. Satu turunan konstanta terhadap z sama dengan 0, turunan z terhadap z sama dengan 1. Di mana dc per dz sama dengan 0, dan d dari z per dz sama dengan 1. Kemudian yang kedua, turunan c dikali f dari z terhadap z sama dengan c dikali turunan f dari z. Fungsi harmonik dan sekawan harmonik. Fz sama dengan ux, y ditambah i v x, y analitik pada himpunan d. Maka u dan v mempunyai derivatif parsial di semua order yang kontinu pada d. Jadi, dalam d berlaku Cauchy-Riemann ux sama dengan vy dan uy sama dengan negatif vx. Karena derivatif parsial dari u dan v kontinu dalam d, maka berlaku uxy sama dengan vyx. Jika dalam ux sama dengan vy dan
UY sama dengan negatif VX diderivatifkan parsial terhadap X dan Y, maka untuk semua X, Y itu terdapat dalam himpunan D. Berlaku UXX ditambah UYY sama dengan 0 dan VXX sama dengan VYY sama dengan 0. Jika F analitik pada D, maka U dan V pada D memenuhi persamaan diferensial Laplace dalam dua dimensi, yaitu do kuadrat B per do X kuadrat ditambah do kuadrat B per do Y kuadrat sama dengan 0. U dan V di mana Fz sama dengan UX, Y ditambah IVX, Y analitik pada suatu domain, maka Fz harmonik pada domain tersebut. Dua fungsi U dan V sedemikian sehingga Fz sama dengan UX, Y ditambah IVX, Y analitik dalam suatu domain dinamakan dua fungsi yang harmonik konjugat dalam domain itu. Contoh, misalkan UX, Y sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat dan VX, Y sama dengan 2XY. Apakah U dan V fungsi harmonik? Penyelesaian, perhatikan di bawah ini. UX sama dengan 2X, UY sama dengan negatif 2Y, UXX sama dengan 2, VX sama dengan 2Y, VY sama dengan 2X, VXX sama dengan 0, UXY sama dengan 0, UYX sama dengan 0, UYY sama dengan negatif 2, VXY sama dengan 2, VYX sama dengan 2, VYY sama dengan 0. Karena UX sama dengan 2X sama dengan VY, dan UY sama dengan negatif 2Y sama dengan negatif VX, UXX ditambah UY sama dengan 2 ditambah negatif 2 sama 0, dan VXX sama dengan VY sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Di mana U dan V memenuhi persamaan Laplace, maka U dan V adalah fungsi harmonik. Contoh, misalkan UX, Y sama dengan Y pangkat 3 dikurang 3X kuadrat Y, tentukan fungsi harmonik sekawan dari U. Jawab, UX sama dengan negatif 6XY dan UY sama dengan 3Y kuadrat dikurang 3X kuadrat. Menurut persamaan Cauchy-Riemann diperoleh negatif 6XY sama dengan UX sama dengan VY, sehingga VX, Y sama dengan integral negatif 6XY dy sama dengan negatif 3XY kuadrat ditambah HX, atau VX sama dengan negatif 3Y kuadrat ditambah HX X. Syarat persamaan Cauchy-Riemann yang kedua harus dipenuhi, yaitu UY sama dengan negatif VX, sehingga 3Y kuadrat dikurang 3X kuadrat sama dengan negatif, buka kurung, negatif 3Y kuadrat ditambah HX X, tutup kurung, 3Y kuadrat dikurang 3X kuadrat sama dengan 3Y kuadrat dikurang HX X. HX X sama dengan 3X kuadrat. HX sama dengan integral 3X kuadrat dx sama dengan X pangkat 3 ditambah C. Dari 1 dan 2 diperoleh VX, Y sama dengan negatif 3XY kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah C, yang merupakan fungsi harmonik sekawan dari U. Baik, selanjutnya yaitu ada fungsi eksponensial. Fungsi eksponen pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi eksponen pada bilangan real. Di sini kita akan membahas mengenai penderetan Maclaurin. Penderetan Maclaurin dari E pangkat X, cos X, dan sin X untuk semua bilangan real. Yang pertama yaitu E pangkat X. Rumusnya, sigma X pangkat N per N faktorial sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Kalau untuk cos X sendiri, sigma min 1 pangkat N X pangkat 2N per 2N faktorial sama dengan 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4, 4 faktorial ditambah X pangkat 6 per 6 faktorial, dan seterusnya. Selanjutnya untuk sin X sama dengan sigma min 1 pangkat N dikali X pangkat 2N min 1 per 2N plus 1 faktorial. Kita jabarin menjadi X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dikurang X pangkat 7 per 7 faktorial, dan seterusnya. Lalu untuk bilangan kompleks Z sama dengan IY diperoleh E sama dengan IY sama dengan 1 ditambah I kali Y ditambah kita menggunakan rumus Maclaurin yang bagian E pangkat X. Setelah dihitung, dan kita mendapatkan hasil yaitu cos Y ditambah I kali sin Y. Selanjutnya yaitu sifat-sifat pada fungsi eksponen. Misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah I kali Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah I kali Y2. Maka yang pertama, jika E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2, maka hasilnya E pangkat Z1 tambah Z2. Jika E pangkat Z1 per E pangkat Z2, maka hasilnya E pangkat Z1 dikurang Z2. Selanjutnya, jika E pangkat Z dipangkatkan N, maka E pangkat N kali Z. Jika E pangkat Z ditambah 2 kali I, maka E sama dengan Z2. Jika E pangkat Z pangkat M per N, maka E pangkat Z tambah 2 kali K kali Pi kali I dikalikan M per N. Jika inverse dari E pangkat Z, maka hasilnya E pangkat Z inverse. Selanjutnya kita ke contoh soal, tentukan bentuk Z sama dengan X tambah IY yang memenuhi E pangkat Z sama dengan 1 tambah I. Solusinya yang pertama, ubah dulu 1 tambah I-nya ke dalam bentuk eksponensial menjadi 1,1. Selanjutnya kita tentukan R-nya yaitu akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat yaitu akar 2. Selanjutnya tentukan tan tetanya 1 per 1 sama dengan 1, maka tetanya kita dapat 45 derajat sama dengan Pi per 4. Maka 1 ditambah I sama dengan R kali E pangkat I kali theta sama dengan akar 2 kali E pangkat I kali Pi per 4. Untuk E pangkat Z-nya sama dengan E pangkat X dikali E pangkat IY sama dengan akar 2 dikali E pangkat I Pi per 4. Dengan menggunakan persamaan eksponensial didapat EZ-nya itu akar 2 dan Y-nya sama dengan Pi per 4 tambah 2N kali Pi. Untuk N-nya yaitu 0 kurang lebih 1 kurang lebih 2 dan seterusnya. Karena ln dari E pangkat X itu sama dengan X, maka X sama dengan ln akar 2 sama dengan 1 per 2 ln 2. Dan untuk Y-nya sama dengan 2N ditambah 1 per 4 Pi. Jadi bentuk Z yang memenuhi adalah Z sama dengan setengah ln 2 ditambah 2N tambah 1 per 4 dikali Pi kali I. Selanjutnya ada rumus Euler.
E pangkat I kali Y sama dengan cos Y ditambah I kali sin Y, sehingga jika Z sama dengan X tambah I kali Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y. Selanjutnya ada bentuk khusus. Yang pertama, jika Z bilangan real, Z sama dengan X ditambah I kali 0, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali cos 0 ditambah I kali sin 0 sama dengan E pangkat X. Yang kedua, jika Z sama dengan I kali Y sama dengan 0 ditambah I kali Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat I kali Y sama dengan E pangkat 0 ditambah I kali Y sama dengan E pangkat 0 dikali cos Y ditambah I kali sin Y sama dengan cos Y ditambah I kali sin Y. Yang ketiga, jika Z sama dengan X ditambah I kali Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali cos 0 ditambah I sin 0 sama dengan E pangkat X kali cos Y. Yang selanjutnya itu ada bentuk polar, di mana Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta, maka Z sama dengan R kali E pangkat I kali theta. Nilai mutlak E pangkat I kali Y sama dengan nilai mutlak dari cos Y ditambah I kali sin Y sama dengan akar cos kuadrat Y ditambah sin kuadrat Y sama dengan 1. Jadi, nilai mutlak E pangkat Z sama dengan E pangkat X, E pangkat Z sama dengan Y tambah kurang 2 kali N kali Pi. Nah, hitunglah E pangkat Z dalam bentuk U ditambah I kali V, dan nilai mutlak E pangkat Z dari Z sama dengan 3 ditambah Pi kali I. Penyelesaiannya, yang pertama, diketahui Z-nya itu sama dengan 3 tambah Pi kali I. Selanjutnya, E pangkat Z, maka E pangkat 3 tambah Pi kali I. Selanjutnya, E pangkat 3 dikali cos Pi ditambah I sin Pi. Jika dihitung, maka hasilnya min 20,085 ditambah 0 kali I sama dengan min 20,085. Nilai mutlak dari N pangkat Z sama dengan nilai mutlak dari E pangkat 3 sama dengan 20,085. Saya akan menjelaskan tentang fungsi logaritma. Di sini ada definisi awal, yaitu fungsi logaritma pada variabel kompleks didasari oleh bagaimana menyelesaikan persamaan eksponen W sama dengan Z, dengan W dan Z bilangan kompleks. Jika Z sama dengan RE I theta dan W sama dengan U plus IV, maka kita perhatikan eksponen W. Jika kita uraikan sesuai dengan definisi fungsi eksponen, itu akan menjadi E pangkat U plus IV. Bagaimana jika yang Z? Kalau yang Z itu dalam bentuk eksponensialnya akan menjadi RE I theta, sehingga kita akan mendapatkan EU sama dengan R atau U sama dengan ln R. Dan I pangkat IV sama dengan I theta, atau V sama dengan theta plus 2NP, N anggota Z. Tetapi, eksponen W sama dengan Z jika dan hanya jika W sama dengan ln Z, Z tidak sama dengan 0. Modulus eksponen W sama dengan modulus eksponen U plus IV sama dengan eksponen U. Karena E pangkat U adalah bilangan real positif dan E pangkat IV adalah bilangan kompleks di lingkaran satuan, maka modulusnya menjadi E pangkat U. E pangkat U sama dengan modulus Z. Dan ARG atau argumen eksponen U plus IV adalah V. Dan ini sama dengan argumen Z, atau yang kita tulis di situ ARG Z sama dengan theta. Akibatnya, W sama dengan U plus IV itu sama dengan ln Z, atau dengan kata lain ln Z sama dengan ln modulus Z plus I argumen Z itu nilai utama dari logaritma. Karena argumen Z bisa berbeda sebanyak lipatan 2pi, maka ln Z sama dengan ln modulus Z plus argumen Z tambah atau kurang 2np, ini adalah nilai lainnya. Selanjutnya ada sifat-sifat logaritma. Ini adalah sifat-sifat logaritma biasa dan beberapa sifat-sifat logaritma lainnya. Selanjutnya ada contoh, misalkan Z sama dengan negatif 1 dikurang akar 3i. Tentukan penyelesaian dari eksponensial W sama dengan Z. Di sini ada jawabannya, yaitu pertama kita akan mencari Z dulu, yaitu negatif 1 dikurang akar 3i. Maka R-nya kita dapat akar, dua-duanya dikuadratkan menjadi negatif 1 kuadrat plus negatif akar 3 kuadrat. Itu akan menjadi akar 4, itu sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari theta, yaitu arcstan negatif akar 3 per negatif 1. Itu akan menjadi theta di negatif 120 derajat, itu akan menjadi negatif 2pi per 3. Sehingga ln Z-nya sama dengan ln R per I theta sama dengan ln 2 per I dikali negatif 2pi per 3, itu untuk nilai utamanya. Sedangkan untuk nilai lainnya, yaitu ln Z sama dengan ln 2 plus I dikali negatif 2pi per 3 plus 2np untuk nilai lainnya. Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan materi terkait integral kompleks secara singkat. Dalam analisis kompleks, kita bekerja dengan fungsi kompleks fz, di mana z sama dengan x ditambah i dikali y adalah bilangan kompleks. Integral kompleks artinya kita mengintegralkan fungsi ini di sepanjang suatu jalur atau lintasan di bidang kompleks. Lalu yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai lintasan dan teorema kurva Jordan. Lintasan itu seperti jalur yang dilalui fungsi kompleks, dan ada 4 jenis lintasan. Yang pertama yaitu lintasan tertutup, di mana titik awal sama dengan titik akhir. Dan yang kedua itu lintasan terbuka, di mana titik awal tidak sama dengan titik akhir. Yang ketiga adalah lintasan sederhana, di mana lintasan tidak memotong dirinya. Dan yang terakhir adalah lintasan berganda, di mana lintasan memotong dirinya sendiri. Teorema kurva Jordan bilang bahwa lintasan tertutup sederhana akan membagi bidang menjadi 3 bagian, di mana bagian itu adalah bagian dalam, luar, dan kurvanya sendiri. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait integral garis dan integral kompleks. Di mana kalau di kalkulus biasa kita mengenal integral garis adalah integral C, di mana m xy dx ditambah n xy dy. Contohnya misal fungsi m xy sama dengan x ditambah y, lintasannya dari titik 0,0 ke titik 2,0, lalu ke titik 2,2. Integral kita hitung per bagian lintasan. Dalam analisis kompleks kita pakai integral c fz dz. Di sini z bisa kita nyatakan sebagai fungsi dari parameter t, misalnya zt sama dengan xt ditambah i dikali y t. Integral dihitung seperti biasa tapi mengikuti lintasan kompleks. Oke, selanjutnya itu terkait sifat-sifat integral kompleks.
Ada beberapa sifat penting di sini. Yang pertama adalah integral itu linear, artinya bisa dipisah dan dikalikan konstanta. Yang kedua, kalau arah lintasan dibalik, nilai integral jadi negatif. Yang ketiga, kalau lintasan bisa dipecah bagi dua bagian, total integral adalah jumlah dari keduanya. Yang keempat, dan yang penting, kalau fungsi punya antiturunan di dalam lintasan tertutup, maka integralnya 0. Ini disebut teorema Cauchy dan sangat mendasar dalam analisis kompleks. Itu dia ringkasan tentang integral kompleks. Oke, Selanjutnya ada fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik. Dari rumus Euler, E pangkat IX sama dengan cos X plus I sin X. E pangkat negatif IX sama dengan cos X dikurangi I sin X. Untuk cos X itu sama dengan setengah E pangkat IX ditambah E pangkat negatif IX. Dan untuk sin X itu sama dengan 1/2I E pangkat IX dikurangi E pangkat negatif IX. Maka cos Z sama dengan setengah E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ. Dan sin Z sama dengan 1/2I E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ. Untuk kotangan Z itu sama dengan cos Z per sin Z. Untuk tan Z itu sama dengan sin Z per cos Z. Untuk secant Z itu sama dengan 1 per cos Z. Dan cosecant Z sama dengan 1 per sin Z. Selanjutnya ada turunan trigonometri. Jika FZ-nya sama dengan cos Z, maka f aksen Z atau turunannya adalah negatif sin Z. Jika FZ-nya sama dengan sin Z, maka turunannya adalah cos Z. Jika FZ-nya adalah tan Z, maka turunannya adalah secant kuadrat Z. Nah, berdasarkan definisi, cos hiperbolik Y itu sama dengan setengah E pangkat Y ditambah E pangkat negatif Y. Dan sin hiperbolik Y itu sama dengan setengah E pangkat Y dikurangi E pangkat negatif Y. Nah, misalkan Z sama dengan X plus Y, maka IZ sama dengan IX negatif Y, dan negatif IZ sama dengan negatif IX plus Y. Cos Z sama dengan setengah E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ. Maka setengah sama dengan E pangkat negatif Y, E pangkat IX ditambah E pangkat Y, E pangkat negatif IX sama dengan setengah E pangkat negatif Y cos X plus I sin X ditambah E pangkat Y cos X negatif I sin X sama dengan setengah cos X dikali E pangkat Y ditambah E pangkat negatif Y ditambah E pangkat Y negatif I sin X E pangkat Y dikurangi E pangkat negatif Y. Maka cos X itu dikali setengah E pangkat negatif Y ditambah E pangkat Y dikurangi I sin X setengah E pangkat Y negatif E pangkat negatif Y. Maka hasilnya adalah cos X cos hiperbolik Y dikurangi I sin X sin hiperbolik Y. Selanjutnya ada fungsi-fungsi hiperbolik, di mana cos hiperbolik Z itu sama dengan setengah E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z. Sedangkan sin hiperbolik Z itu sama dengan setengah E pangkat Z negatif E pangkat negatif Z. Untuk turunannya adalah cos hiperbolik Z aksen itu sama dengan sin hiperbolik Z, dan sin hiperbolik Z aksen itu sama dengan cos hiperbolik Z. Nah, selanjutnya di sini ada tan hiperbolik Z itu sama dengan sin hiperbolik Z per cos hiperbolik Z. Jika kotangan hiperbolik Z itu sama dengan cos hiperbolik Z per sin hiperbolik Z. Kalau secant hiperbolik Z itu sama dengan 1 per cos hiperbolik Z, dan cosecant hiperbolik Z itu sama dengan 1 per sin hiperbolik Z. Selanjutnya juga ada cos hiperbolik IZ itu sama dengan cos Z. Selanjutnya ada sin hiperbolik IZ sama dengan I sin Z, dan cos IZ sama dengan cos hiperbolik Z, dan sin IZ itu sama dengan I sin hiperbolik Z. Selanjutnya di sini ada contoh soal, ada 2, di mana contoh soal 1 adalah buktikan turunan sin Z adalah cos Z. Nah, pembahasannya itu ada D per DZ sin Z itu sama dengan D per DZ dikali 1/2I dikali E pangkat IZ negatif E pangkat negatif IZ sama dengan 1/2I dikali I E pangkat IZ dikurangi negatif I dikali E pangkat negatif IZ sama dengan setengah dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ, maka sama dengan cos Z. Selanjutnya ada contoh soal 2, carilah semua solusi dari sin hiperbolik Z sama dengan 0. Pembahasannya adalah sin hiperbolik Z itu sama dengan setengah dikali E pangkat Z negatif E pangkat negatif Z sama dengan 0. Setengah E pangkat Z negatif E pangkat negatif Z sama dengan 0. Kemudian setengah dikali E pangkat 2Z negatif 1 sama dengan 0. Di mana E pangkat 2Z itu sama dengan 1, 2Z sama dengan ln 1, dan Z sama dengan 0. Maka terbukti bahwa sin hiperbolik Z sama dengan 0.